Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dimanapun saudara saat ini berada, saya berharap sukacita, kesehatan, dan semangat yang dari Tuhan menyertai saudara. Firman Tuhan pada minggu yang ke-19 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat 7 sampai ayat 17. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Nama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, satu ungkapan yang diberikan oleh motivator besar Admiral McRaven. Jika saudara ingin membawa perubahan di dunia ini, saudara harus mampu bertahan dan menampilkan sikap terbaik di saat berada di situasi dan kondisi terburuk kehidupan ini. Sekali lagi saya bacakan. Jika saudara ingin membawa perubahan di dunia ini, saudara harus mampu bertahan dan menampilkan sikap terbaik saat berada di situasi dan kondisi terburuk dalam hidup ini. Orang-orang yang Tuhan pakai secara luar biasa membawa perubahan di dunia ini memang telah melalui masa-masa tersulit dalam kehidupannya. Ketika kesusahan datang dan penderitaan menerpa,
Mereka tidak kecut hati atau menyerah. Sebaliknya, mereka tetap bertahan dan menunjukkan karakter dan kekuatan moral. Mereka tidak jatuh pada perbuatan-perbuatan jahat seperti kebencian, kedengkian, dan dendam. Bahkan mereka mampu menunjukkan sikap yang terbaik. Mereka tidak tergoda untuk menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Di saat mereka jatuh, mereka bangkit kembali dan bangkit kembali, mengupayakan yang terbaik dari situasi terburuk. Sikap seperti inilah yang ditunjukkan oleh Ayub, hamba Tuhan, yang terkenal dengan kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Dia taat dan setia di saat susah dan senang, di saat miskin dan kaya, di saat sakit dan sehat, di setiap situasi dan kondisi kehidupan yang dihadapinya. Dia menunjukkan keteladanan sebagai orang beriman. Di masanya, Ayub merupakan orang terkaya dan paling terhormat. Dia memiliki keluarga bahagia bersama istri dan anak-anaknya. Dia memiliki ladang yang luas, beribu kambing domba dan ternak peliharaannya lainnya yang melampaui apa yang dimiliki oleh orang-orang kaya di sekitarnya. Di tengah kemakmuran dan kebahagiaannya, Ayub tetap bersyukur dan rendah hati. Dia tetap memuji memuliakan nama Tuhan karena dia yakin apapun yang dimilikinya, semuanya itu hanyalah pemberian Tuhan. Ketika malapetaka datang dan semua harta kekayaannya lenyap seketika, namun dia tidak kehilangan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Bahkan ketika anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan terbunuh karena angin kencang yang melanda rumah mereka, dia tetap bertahan dengan imannya. Malahan dia menunjukkan sikap mulia yang menjadi inspirasi bagi banyak orang di semua generasi dengan pernyataannya yang terkenal. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mungkin orang berpendapat seperti yang nampak dalam perkataan si iblis. Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau. Si iblis memang licik. Keinginannya hanya mencelakakan hamba Tuhan. Bahkan dia ingin membunuh hamba Tuhan yang taat dan setia, Ayub. Ayub jatuh sakit dengan darah yang busuk dari telapak kakinya hingga ke batu kepalanya. Semua orang-orang terdekat begitu prihatin dengan apa yang terjadi dengan Ayub. Bahkan sahabat-sahabatnya datang memberikan penghiburan dan mempertanyakan keimanan Ayub. Jangan-jangan dia telah salah langkah atau salah memahami arti percaya kepada Tuhan. Ayub bukanlah manusia sempurna yang tidak pernah salah dalam kehidupannya. Dia sama seperti manusia lainnya yang bisa marah, kecewa, bahkan terkadang kehilangan harapan dalam hidup ini. Tetapi secara keseluruhan, dia menunjukkan ketaatan dan kesetiaan dalam hidup beriman kepada Tuhan Allah. Karena itu Tuhan demikian mengasihi Ayub. Hubungan Ayub dan Tuhan yang demikian akrab telah menjadikan banyak perkara-perkara besar terjadi. Termasuk pengampunan Tuhan terhadap sahabat-sahabat Ayub
yang sudah berkata salah tentang Tuhan, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar. Tuhan mengurung rencananya untuk menghukum ketiga orang itu karena telah berkata tidak benar tentang Tuhan Allah, hanya karena permohonan hambanya yang taat dan setia, yaitu Ayub. Ayub, hamba Tuhan yang dikasihinya, mampu dapat merubah rencana Tuhan untuk menghukum sahabat-sahabatnya yang tidak menunjukkan integritas dalam hidup berimannya kepada Tuhan. Karena kesetiaan dan ketaatan Ayub, Tuhan juga menyembuhkan dia dan memulihkan kehidupannya dan mengembalikan masa jayanya, bahkan lebih dari kejayaan sebelum semua malapetaka yang terjadi kepada dia dan keluarganya. Tuhan memberkati Ayub dalam kehidupannya. Hamoraun, Hagabeun, Hasangapun dia dapatkan pasca pencobaan dan malapetaka hebat yang dialaminya. Ayub telah menunjukkan karakter yang luar biasa, yakni setia dan taat di saat paling sulit dalam kehidupannya. Dia jatuh, dia sakit, dia kehilangan segala yang dimilikinya, termasuk keluarga yang dekat di hatinya. Tetapi dia tidak kehilangan karakter sebagai orang yang bersahabat karib dengan Tuhan, yang menggantungkan harapannya, hidupnya, segalanya pada kasih dan karunia Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Karakter yang demikianlah yang menjadikan Ayub menjadi salah satu tokoh inspirasional dan yang melegenda dari generasi ke generasi yang diceritakan di dalam Alkitab, sehingga orang yang beriman mampu bertahan dalam kondisi hidup yang sangat sulit dan paling sulit, dan di tengah penderitaan yang sebenarnya menurut logika manusia sungguh tidak tertahankan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan beroleh mahkota kehidupan. Benarlah perkataan Woodrow Wilson yang terkenal itu. Jika saudara kehilangan kekayaan, saudara belum kehilangan apa-apa. Jika saudara kehilangan kesehatan, saudara telah kehilangan sesuatu, tapi belum seberapa. Tetapi jika saudara kehilangan karakter, saudara telah kehilangan segalanya. Karena itu karakter, iman, apa yang kita yakini harus tetap kita pegang teguh sebagai harta yang paling berharga dalam hidup ini. Ayub kehilangan harta kekayaan dan semua yang dimilikinya, tetapi dia tetap bertahan. Dia kehilangan kesehatan dari ujung kaki hingga ke kepalanya, sehingga orang jijik untuk mendekat kepadanya. Tetapi dia tetap bertahan. Dia tidak mau kehilangan karakter. Dia tidak pernah kehilangan karakter dan imannya, ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan memakai Ayub secara luar biasa, bagai berlian yang telah tahan uji. Dia tetap indah dan bersinar di setiap waktu dan bagi semua generasi. Peristiwa-peristiwa tragis seperti ini terjadi kepada beberapa orang di setiap generasi yang Tuhan pakai secara luar biasa membawa perubahan, membawa transformasi dalam kehidupan di dunia ini. Salah seorang tokoh paling legendaris dan diakui secara global di abad yang ke-20 adalah Nelson Mandela, presiden pertama Afrika Selatan yang terpilih secara demokratis pada tahun 1994 yang lalu. Jadi belum lama. Perjuangannya untuk membebaskan negaranya dari perbudakan,
penindasan dan pemerintahan yang kejam apartheid selama beberapa dekade harus dibayar mahal. Dia harus dipenjara selama 27 tahun. Dia disiksa, dipukuli, dan dilecehkan. Dia mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Dia kehilangan tahun-tahun terbaiknya bersama dengan keluarga sewaktu anak-anaknya bertumbuh besar. Bahkan dia kehilangan istrinya, Winnie Mandela. Namun semangatnya tak pernah pudar. Cita-citanya untuk membebaskan bangsanya dari pemerintahan apartheid tetap menyala-nyala. Komitmen dan perjuangannya untuk kemerdekaannya tak pernah sirna. Dia tetap bertahan dan perjuangannya dari Pulau Robben, tempat dia dipenjara, tetap dia lanjutkan. Salah satu pernyataan Nelson Mandela yang memang keluar dari hatinya yang terdalam, dari pengalaman nyata kehidupannya, dia katakan seperti ini. Saya menyadari bahwa mereka dapat merampas segalanya dari saya, kecuali pikiran saya dan hati saya. Saya ulangi, saya percaya mereka dapat merampas segalanya dari saya, kecuali pikiran saya dan hati saya. Mereka tidak bisa merampasnya. Saya masih menguasai pikiran dan hati saya. Dan saya putuskan untuk tidak pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, saudaraku. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah mengorbankan karakter dan iman demi apapun. Apapun alasannya di dunia ini. Tantangan apapun yang terjadi di dunia ini. Jangan pernah menyerah. Nelson Mandela tidak pernah menyerah. Hingga pada akhirnya dia bebas dari penjara dan terus berjuang untuk meruntuhkan pemerintahan bengis dan diskriminatif, yakni kekuasaan minoritas kulit putih atas masyarakat mayoritas kulit hitam. Nelson Mandela bebas dan berhasil membawa bangsanya merdeka. Dan sejak saat itu, Afrika Selatan bertumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang bermartabat dan disegani di dunia internasional. Saudaraku, jika kita ingin membawa perubahan di dunia ini, kita tidak harus dalam posisi yang tinggi atau keadaan kehidupan yang hebat meraih segala keinginan hati kita. Tetapi yang pertama dan yang utama adalah kita memiliki karakter sebagai orang beriman. Tetap bertahan dalam kejujuran, rasa keadilan, rasa kebenaran, taat dan setia kepada Tuhan. Karakter orang beriman seperti yang dimiliki oleh Ayub yang mampu bertahan di tengah tekanan hidup yang sangat berat tanpa kehilangan iman kepada Tuhan. Sekarang di masa pandemi virus corona dan berbagai tantangan kehidupan yang kita hadapi, sangat penting kita pertahankan iman, kesetiaan, ketaatan, dan karakter kita sebagai orang Kristen. Apakah kita mampu bertahan sebagai orang beriman di saat paling buruk di dalam kehidupan ini? Tentunya ada banyak godaan, bahkan mungkin keinginan untuk mengambil jalan pintas dalam mengatasi persoalan hidup, persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, karir atau pekerjaan. Itu bisa dilakukan dengan memberi atau menerima suap, melakukan praktek-praktek yang melanggar norma-norma dan aturan yang berlaku umum, melanggar aturan yang dibuat.
Ayub dan Nelson Mandela bisa menjadi inspirasi bagi kita. Bahwa Tuhan menginginkan dan bahwa gereja membutuhkan masyarakat, bangsa dan negara membutuhkan orang-orang berkarakter yang jujur, berintegritas, kuat, elastis, tahan uji, memiliki semangat yang tinggi, memiliki rasa keadilan, memiliki tekad yang bulat untuk mempertahankan kebenaran, dan mampu bertahan melawan kejahatan, kebohongan, ketidakadilan, egoisme yang menggerogoti hati dan pikiran banyak orang di dunia ini. Kita bisa jika kita mau. Kita bisa jika kita terbuka untuk mau belajar dari pribadi-pribadi inspirasional seperti Ayub dan Nelson Mandela. Karena itu, apapun yang terjadi, situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi, termasuk situasi pandemi virus corona, kita sebagai orang beriman dapat tampil tangguh dengan karakter sabar, tabah, kuat, elastis, dan tahan uji. Saya yakin dan percaya, karena saudara adalah pribadi yang istimewa, saudara akan mampu bertahan dalam situasi dan kondisi apapun, dan akan bangkit, bersinar seperti berlian yang akan dicintai dan dibutuhkan, diinginkan oleh banyak orang, serta menjadi berkat kepada sebanyak mungkin orang. Amin. Kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha pengasih, terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau telah menunjukkan kepada kami melalui kesaksian hidup hambamu Ayub yang berkarakter, yang taat dan setia dalam iman kepercayaannya kepadamu. Biarlah Ayub menjadi inspirasi dan teladan yang nyata dalam kehidupan kami. Ajari dan kuatkan kami ya Tuhan untuk meneladani hambamu Ayub dan hamba-hambamu yang lain yang Tuhan pakai secara luar biasa membawa perubahan dan transformasi di tengah-tengah dunia ini. Ajari dan kuatkan kami, pakai kami semua yang mendengarkan firman-Mu membawa perubahan dan transformasi dalam kehidupan ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.